Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku. Video kali ini aku excited banget karena ini adalah video pertama aku mengenai Q&A. Jadi beberapa hari yang lalu aku udah bikin kolom pertanyaan gitu di Instagram, dan aku seneng banget banyak teman-teman aku yang kasih pertanyaan, sekitar ada 16 orang. Menurut aku itu lumayan banget karena itu membantu banget dalam aku membuat konten YouTube kali ini. Jadi di video kali ini aku bakalan ngejawabin satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua mengenai home decor. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau aku bukanlah ahli dalam home decor, cuman aku hanya sharing aja mengenai home decor yang aku paham dan udah aku terapin di dalam rumah aku. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari Eka FRN Siska. Jadi dia nanya, cara kakak bersihin semua perabotan itu gimana sih? Setiap hari atau dijadwal seminggu berapa kali gitu? Nah, kalau aku ngebersihin rumah itu jujur semut aku aja, karena rumah aku kan minimalis. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah buat aku ngebersihin rumah. Cuman terkadang mood itu kan mempengaruhi ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan nggak mood, ya udah aku kayak cuma sapu-sapu doang tapi nggak dipel gitu. Tapi yang pasti aku itu dikasih tahu sama mamaku kalau misalkan rumahnya kotor lebih baik langsung dibersihin, karena kalau misalkan bertumpuk gitu kita akan lebih males untuk ngebersihinnya. Jadi usahain itu ngebersihinnya itu sesering mungkin. Jadi misalkan kalau kotor, emang aku terbiasa sih kalau misalkan ada kayak kotoran-kotoran bekas makanan gitu aku langsung disapu aja kayak gitu. Suami aku juga terbiasa seperti itu. Jadi ya cara kami ngebersihinnya gimana mood dan sebisa mungkin itu sesering mungkin, jadi nggak pakai kayak jadwal-jadwal gitu. Next, pertanyaan yang kedua, kakak dapat ide untuk ngedekor rumah kakak itu, idenya dari mana? Mohon dijawab. Jadi untuk ide ngedekor rumah itu sendiri adalah aku sering banget emang nonton kayak video home decor, video room tour gitu. Jadi inspirasinya dari itu aja sih. Nah, selain dari YouTube, aku itu juga kadang-kadang kalau lagi iseng suka buka-buka Pinterest. Jadi dari Pinterest itu kan juga pasti banyak banget ya inspirasi buat kita semua dalam ngedekor rumah. Selain itu, aku juga kayak ngefollow beberapa orang yang aku merasa rumahnya itu bagus, dekorasinya itu bagus banget, estetik banget. Jadi aku follow mereka. Jadi ya udah kayak jadi inspirasi aja, meskipun nggak semuanya bisa diterapin di rumah aku, tapi paling nggak yang bisa dan cocok diterapin di rumah aku ya udah aku terapin. By the way, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan nanti di rumah aku tuh berisik, ada kendaraan lewat atau ada anak aku manggil-manggil atau anakku teriak-teriak, soalnya mereka lagi pada bangun. Jadi ya udah deh, jadi pasti akan berisik kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan dari teman aku dari Firda Farid _ dia tanya, gimana caranya agar rumah tetap rapih padahal anaknya masih kecil? Jujur ya, sebenarnya ya nggak mungkin gitu rumah itu dalam keadaan rapi saat ada anak kecil. Cuman aku kebiasa misalkan nih pagi-pagi mereka bangun ya udah berantakan tuh kan, ya udah biarin aja berantakan. Nanti pas mereka mau tidur siang, udah tidur tuh aku beresin tuh mainan-mainannya. Ya udah disitulah di foto-foto, atau pas mereka belum bangun aku foto-foto rumahnya, jadi kan kelihatannya rapi terus tuh. Nah nanti mereka bangun ya udah pasti akan berantakan lagi kan. Nggak mungkin juga kalau misalkan punya anak kecil kayak dilarang-larang buat rumahnya nggak berantakan, itu kan kayaknya mustahil banget. Jadi rumahku itu nggak selalu dalam keadaan rapi, pasti berantakan juga. Cuman ya pas di foto ya pas lagi berapi-rapinya gitu loh, Fir. Pertanyaan berikutnya dari Kampung Pesilat 12. Alasan kenapa hampir semua ruangan di rumah kakak warnanya putih? Alasannya seperti yang aku udah pernah bikin di video, karena rumah aku itu minimalis. Jadi aku bikin warna temboknya itu warna putih supaya kelihatan tuh lebih luas. Tapi kalau misalkan kayak hampir semua warna putih, enggak sih. Kayak sofa aku juga kan warnanya warna coklat, terus kayak karpet aku juga warnanya abu. Jadi nggak semuanya warna putih, cuman karena temboknya bener-bener pure putih, jadi mungkin kelihatannya kayak dominan warna putih gitu. Pertanyaan berikutnya dari adik sepupu aku, Stefani Ginting. Kalau kursi lucu-lucu gitu nyucinya gimana kak? Ribet nggak? Mungkin maksudnya kursi lucu itu bean bag kali ya. Jadi di bean bag itu nanti bakal aku tunjukin, nggak susah dan nggak ribet sama sekali deh ngebersihinnya, karena
dia itu ada resletingnya gitu. Resletingnya itu bisa kita buka kayak sarung bantal aja, kita buka terus si kainnya itu yang kita cuci. Jadi bagian dalamnya itu tinggal dikeluarin aja, ya udah tinggal dicuci aja gitu. Jadi nggak ribet sama sekali untuk ngebersihinnya dan gampang banget buat nyucinya. Next dari Sylvia Hairani, dekorasi kamar estetik yang murah dong kak. Dekorasi kamar yang estetik, sebenarnya banyak banget sih orang di YouTube yang udah ngasih dekorasi kamar yang estetik. Kalau aku jujur kamarnya belum aku makeover sama sekali, jadi masih bener-bener polos aja gitu, seperti biasa aja. Jadi mungkin kalau yang ini aku belum bisa ngerekomendasiin kalau dari sisi pribadi aku sendiri. Cuman kalau misalkan mau ngeliat dari YouTube orang lain tuh udah banyak banget yang ngerekomendasiin dekorasi kamar yang estetik. Jadi aku juga next mau nyicil buat nge-makeover kamar aku. Selanjutnya dari Liza SN __. Pertanyaannya, kak gimana caranya nata kamar minimalis dengan kasur yang besar? Kamar aku termasuk kamar yang minimalis dan kasur aku sebenarnya nggak begitu gede dan nggak begitu kecil juga, soalnya ukurannya 160 x 200. Jadi cara natanya itu adalah menurut aku jangan terlalu banyak barang. Jadi ya mungkin cukup dengan kasur, terus lemari, dan ada meja buat make up mungkin, atau meja buat belajar. Jadi ya udah jangan terlalu banyak perabotan supaya kamarnya nggak jadi lebih sempit lagi. Jadi natanya pun enak dan gunakan banyak storage. Jadi kalau misalkan kamarnya sempit, ya udah banyakin aja storage. Jadi katanya tuh nggak berantakan, jadi kelihatan juga lebih rapi. Berikutnya dari Esvira Rifda, berapa lama ngedekor ruang tamu rumah kakak Reganita? Berapa lama? Kalau berapa lamanya sih nggak tahu ya, aku nggak lama sih, mungkin kayak sekitar sebulan. Karena sebelumnya seperti yang aku udah bilang tuh, ruang tamu aku itu warnanya kayak gini nih, kuning kayak gini sebelumnya, kayak kamar aku. Terus aku ngecatnya itu prosesnya kalau nggak salah seminggu ya, habis itu ya udah kayak ganti wallpaper. Terus kalau misalkan kayak sofa sama yang lain-lainnya itu ya nyicil kan, dari misalnya udah ada dari kemarin-kemarin. Jadi bukan kayak di situ di bikin video di situ aku beli semua. Jadi berapa lamanya kayaknya kalau misalkan buat ngedekor mulai dari dinding dan lain-lainnya paling cuma sebulan gitu. Terus selanjutnya dari Esvira Rifda lagi nih, suka tema apa untuk ngedekor ruangan, vintage atau monokrom? Kalau aku lebih suka yang monokrom. Terus dia tanya lagi, tempat beli home decor di mana aja kak? Nanti di video selanjutnya next sudah aku rencanain, aku mau kasih rekomendasi Shopee untuk toko room decor, jadi tungguin aja. Next dari Tata B _. Karpet bulunya beli di mana kak? Beli di Shopee. Cuman aku nanti coba cari ya, linknya masih ada nggak ke save di Shopee aku. Mudah-mudahan masih ketemu, soalnya takut ketumpuk gitu jadi nggak kelihatan lagi. Tapi banyak banget kok, kalian tinggal ketik aja karpet bulu Rafsur tuh nanti banyak banget keluar. Dan menurut aku kayaknya bahannya sama-sama aja sih, segitu-segitu, dan harganya pun standar sih segitu-segitu juga. Tapi nanti kalau misalkan aku nggak ketemu si tempat toko aku beli, nanti aku bakalan kasih rekomendasi ke kamu toko karpet bulu yang murah, karena aku juga pernah cobain beli di toko itu. Selanjutnya dari Indriani _. Kak Rega emang pinter dekor, estetik banget, nyaman dilihat. Oh ini bukan pertanyaan, makasih ya untuk pujiannya. Tapi jujur aku masih belajar karena aku tiap hari nontonin di YouTube itu ya tentang home decor. Rasanya tuh kayak pengen banget gitu langsung ngelakuin. Cuman kan yang namanya budget itu kan harus dicicil, harus ditabung-tabung, jadi harus sabar. Oh iya, lanjut Indriani _. Lagi, bantal duduknya beli di mana? Nah, kalau si bean bag itu jujur aku nggak beli. Jadi di kantor suami aku itu ada 2 si bean bag itu nggak dipakai sama tenan yang ada di kantornya. Jadi ya udah ditawarin bawa pulang, ya udah dibawa pulang sama aku, dicuci, terus kami isi lagi tuh si styrofoam, si butiran styrofoamnya beli lagi tuh murah kok, cuma 70.000 dapat 1 kilo. Dan itu ya udah tinggal diisi-isi aja, jadi nggak beli sama sekali. Cuman kalau beli kalau nggak salah harganya lumayan sih, 300 ribuan satunya. Tapi itu enak banget, recommended banget buat nonton TV. Itu kayak nyaman banget deh, kayak mau senderan gitu, enak banget pokoknya.
Oh iya, dari Indriani underscore school lagi nih. Penasaran sama tulisan di dindingnya kak, itu kayak wallpaper gitu nggak sih? Bagus juga. Itu tuh bukan wallpaper, jadi dia tuh kayak stiker dinding gitu. Nah tapi minusnya dari stiker itu adalah nggak terlalu nempel di dinding aku. Aku nggak tahu salahnya itu dinding aku atau memang si stiker dindingnya itu kurang nempel. Jadi makanya nggak aku rekomendasiin karena kurang nempel di dinding, suka copot-copot gitu loh, makanya nggak aku rekomendasiin. Tapi itu adalah stiker kayak stiker-stiker yang buat di kamar-kamar anak-anak itu loh. Jadi seperti itulah. 2 pertanyaan terakhir. Benny underscore Putra 05. Kenapa memilih buat channel tentang home decor, nggak yang lain aja? Nah, awalnya itu channel aku tentang make up, tapi aku itu merasa kalau makeup tuh kayak ada masanya gitu loh. Jadi waktu masanya aku lagi seneng-senengnya makeup, kayak nge-review makeup gitu, ya udah aku lakuin. Nah sekarang tuh aku lagi seneng banget ngedekor-dekor rumah. Jadi ya udah sekarang aja aku bikin videonya mengenai dekorasi rumah. Jadi mudah-mudahan kan ini bisa bermanfaat juga ya kan. Jadi aku masih juga mencari-cari mana yang disukai oleh penonton mengenai channel aku. Apakah mungkin di bagian makeup atau mungkin di bagian home decor atau di bagian lainnya, aku nggak tahu. Jadi ya udah aku ikutin arus aja. Pertanyaan terakhir dari Ranich, hahaha. Kak, biasanya kalau mau ngedekor nyari inspirasinya di mana? Ini tuh kayaknya pertanyaannya sama ya, sama si Rizky Mulya 73 tadi. Aku udah jawab, carinya di Pinterest, dari Instagram, dan dari YouTube juga. Nah itu dia tadi Q&A pertama aku seneng banget bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga pertanyaan kalian sudah terjawab dan aku jelas ya ngejelasinnya, meskipun banyak berisik-berisiknya gitu karena anak aku teriak-teriak lah, main-main lah gitu. Aku mohon maaf kalau misalkan banyak berisiknya. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nanya. Makasih banget buat kalian udah support aku. Dan thanks for watching. Jangan lupa buat teman-teman yang lain yang belum subscribe aku, please banget mohon supportnya dengan klik subscribe dan nyalain bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap ada video-video baru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk tinggalin jejak dengan klik like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Bye bye.